peserta Bimbel SKD Widya Medika. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi TWK yang diujikan dalam SKD CPNS, yaitu materi Pancasila. Nah, untuk materi Pancasila sendiri itu cukup banyak muncul dalam soal-soal SKD tahun lalu ya. Kisi-kisi terkait soal Pancasila itu termasuk sejarah Pancasila, jadi ini cukup banyak soalnya muncul tentang sejarah Pancasila. Kemudian perubahan sila Pancasila, terutama perubahan pada sila pertama, karena yang paling ibaratnya sejarahnya panjang dan punya nilai makna yang luar biasa, itu adalah terkait perubahan sila pertama Pancasila, dan inilah yang dimunculkan dalam soal-soal SKD. Kemudian bagaimana sih peran dari tokoh-tokoh sejarah dalam pembentukan Pancasila, karena prosesnya cukup rumit dan panjang. Nah, bagaimana peran dari masing-masing tokoh yang terlibat dalam penyusunan itu juga muncul dalam soal di tahun 2019 dan di tahun 2021. Kemudian yang pasti muncul juga adalah terkait pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempat kisi-kisi ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Akan tetapi untuk video kali ini kita akan membahas bagian pertama dulu terkait sejarah Pancasila. Nah, teman-teman pasti sering melihat gambar ini kan ya. Nah, gambar ini adalah gambar Garuda Pancasila. Di gambar Garuda Pancasila ini ada 5 sila Pancasila pada bagian tubuh dari burung Garuda itu gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Teman-teman pasti hafal, bukan pasti, harus hafal ya kan. Nah, supaya teman-teman lebih memahami dan memaknai kembali Pancasila, teman-teman sebaiknya mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih sejarahnya Pancasila ini hingga dia bisa dilahirkan menjadi ideologi negara gitu ya. Kita pelajari sejarahnya secara detail satu persatu sehingga nanti kalau teman-teman ketemu soalnya itu bisa menjawabnya. Yuk kita mulai bahas tentang sejarah Pancasila. Jadi Pancasila itu teman-teman, istilah Pancasila itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, beliau itu memang yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasilanya, tapi beliau sendiri tidak pernah mau dikatakan sebagai penemu Pancasila. Jadi beliau itu pernah bilang gini, saya itu bukan penemu Pancasila, saya hanya menggali kelima nilai Pancasila itu dari kandungan budaya luhur suku-suku yang bertebaran di persada Nusantara ini. Apa tuh maksud dari Pak Soekarno ya? Jadi maksud beliau, istilah Pancasila itu sendiri sebenarnya itu udah ada di Nusantara ini sejak dulu kala. Dan beliau itu hanya mengambil nilai-nilai yang ada di masyarakat kita sejak zaman dulu. Jadi bukan beliau yang menciptakan Pancasila secara semerta-merta gitu ya. Beliau itu mengambil nilai-nilai yang sudah ada atau karakteristik dari budaya bangsa kita yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, Presiden Soekarno sendiri itu menggunakan istilah Pancasila itu atas dasar petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Pancasila itu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu Panca dan juga sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau asas. Jadi berdasarkan akar katanya Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 asas gitu ya. Jadi di atas kelima dasar atau kelima asas inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi gitu menurut Bapak Soekarno pada saat itu. Nah, ketika Soekarno pertama kali mengusulkan istilah Pancasila itu di sidang BPU PKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, hari ini kita jadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini tolong diingat ya, berarti latar belakang sejarah dari hari kelahiran Pancasila itu adalah ketika Presiden Soekarno pertama kali mengusulkan istilah Pancasila dalam sidang BPU PKI. Jangan salah, ada juga hari kesaktian Pancasila, yaitu di tanggal 1 Oktober. Ini dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, hari kesaktian Pancasila itu beda sejarahnya dengan hari lahir Pancasila.
Kalau Hari Kesaktian Pancasila itu latar belakang sejarahnya adalah karena adanya peristiwa G30 SPKI ya, pada saat itu ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, tapi tidak berhasil. Nah, karena kegagalan ideologi lain untuk menggoyahkan atau kegagalan ideologi lain untuk menjatuhkan Pancasila itu tidak berhasil, maka kita sebut Pancasila itu sebagai sebuah ideologi yang sakti gitu ya, disebutnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena dia tidak mudah goyah dan tidak bisa digantikan oleh ideologi negara lain. Jangan terbalik ya antara hari lahir dengan Hari Kesaktian Pancasila. Tadi kita kembali lagi ke Pak Soekarno yang bilang bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Apa buktinya gitu ya? Buktinya adalah kalau teman-teman masih ingat tentang sejarah gitu ya, sejarah Nusantara pada zaman dulu kala, sebenarnya udah ada nilai-nilai ketuhanan. Contohnya sudah dilakukan ritual-ritual keagamaan gitu ya, dengan mereka menggunakan alat-alat dari bahan perunggu untuk upacara agama. Misalnya ada nekara atau gong perunggu. Nah, penemuan-penemuan benda sejarah ini menunjukkan bahwa mereka dari dulu tuh sebenarnya udah punya nilai-nilai ketuhanan. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Contohnya adalah hasil karya seni yang dihasilkan pada masa itu gitu ya. Kalau ada karya seni itu kan berarti sudah ada kreativitas, sudah ada kesadaran berpikir, dan dari karya-karya seni yang ada di yang ditemukan dari benda-benda sejarah itu, kita juga bisa melihat bahwa sejak zaman dahulu itu sebenarnya udah ada kerjasama gitu ya. Itu berarti ada nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya yang ada di gambar ini adalah lukisan gua ya teman-teman ya, yang banyak di daerah Papua, di daerah Sulawesi. Itu menunjukkan bahwa mereka tuh sebenarnya sudah ada kreativitasnya gitu ya, sudah ada kerjasamanya di gambar-gambar yang ditunjukkan. Kemudian nilai persatuan dan keadilan sosial. Nah, itu sudah ada, terlihat dari apa? Dari zaman kerajaan. Ada prasasti-prasasti yang banyak menunjukkan bagaimana sih seorang rajanya itu, mereka tuh rajanya adil dan bijaksana, sehingga masyarakatnya hidup dengan makmur dan tentram. Nah, itu kan berarti ada nilai-nilai keadilan sosial yang sebenarnya sudah dijalankan pada masa itu. Nah, terus contoh nyatanya lagi teman-teman, istilah Pancasila itu sendiri sebenarnya kalau kita telisik ada loh dalam kitab-kitab pada masa lampau gitu ya. Contohnya dua kitab yang ada istilah Pancasilanya adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dan juga Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Pada Kitab Negara Kertagama, istilah Pancasila itu dimaknai sebagai 5 pantangan. Nah, sedangkan pada Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular, istilah Pancasila itu dimaknai sebagai 5 tingkah laku yang utama atau 5 perilaku yang harus kita lakukan gitu ya. Di antaranya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh minum minuman keras yang memabukkan. Nah, artinya Pancasila ini sebenarnya udah ada dari dulu gitu. Nah, jadi Presiden Soekarno itu hanya menggali nilai-nilai yang sudah ada dan itu yang dia kembangkan menjadi dasar negara ketika Indonesia itu akan merdeka gitu ya. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan ini juga teman-teman nanti bisa lihat ya bahwa nilai-nilai persatuan terutama pada masa kerajaan Sriwijaya Majapahit yang wilayah kekuasaannya sudah sedemikian luas kemudian disatukan dalam satu kerajaan. Nah, itu kuat banget udah nilai persatuannya pada saat itu. Nah, terus ada perdagangan, kesenian, itu kan juga berhubungan dengan nilai persatuan, nilai kemanusiaan dan nilai sosial gitu ya. Apalagi mulai munculnya agama-agama gitu ya, mulai ada penyebaran agama seperti penyebaran agama Hindu, Buddha, Islam. Itu berarti nilai-nilai kemanusiaannya juga sudah ada tuh ya. Jadi bisa kita bilang bahwa nilai-nilai itu udah ada dari dulu gitu ya. Nah, hebatnya pendiri negara kita, mereka betul-betul menggali dari apa yang udah kita punya gitu untuk dijadikan sebagai dasar negara. Jadi kita punya karakter yang berbeda dari negara lainnya. Kemudian teman-teman sedikit bahas juga pada masa penjajahan, kita itu makmur ya. Kita itu adalah
bukan negara, pada masa itu belum jadi negara. Kita ini adalah wilayah yang sangat makmur. Saking makmurnya, rempah-rempah itu berlimpah ruah di negara kita. Karena kita negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi gitu ya. Apa yang ditanam tumbuh dengan subur dan banyak banget hasil buminya. Akhirnya banyak negara-negara asing yang mencoba datang ke Indonesia untuk berdagang awalnya. Tapi ketika mereka melihat kayanya wilayah kita, mereka akhirnya tertarik, kita jajah aja apa gitu ya. Akhirnya mulailah muncul penjajahan-penjajahan. Banyak banget negara-negara yang pernah menjajah kita, dari Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, Jepang. Itu kan mereka sebenarnya menjajahnya karena apa ya? Karena kita kaya raya pada masa itu hasil buminya. Nah, karena kita nggak biasa dijajah, tentu saja itu akan menimbulkan perlawanan. Nah, muncullah tuh perlawanan-perlawanan dari masyarakat setempat gitu ya. Akan tetapi karena pada masa itu kita semuanya masih serba terbatas, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu hanya berupa perjuangan fisik yang bersifat kedaerahan gitu ya. Dan itu pun dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana sekali, misalnya kayak bambu runcing gitu. Jelas kalah teknologi dengan bangsa penjajah yang sudah mengenal senjata api pada saat itu. Nah, kemudian setelah penjajahan itu muncul, kemudian benar-benar bangsa kita itu diinjak-injak gitu loh ya oleh penjajah. Kita yang kaya justru menjadi miskin di wilayah kita sendiri karena hasil bumi semuanya diambil oleh penjajah dan kita hanya bekerja keras tanpa menikmati hasilnya gitu. Muncullah muncul rasa iba gitu dari bangsa yang menjajah itu sendiri. Jadi kayak misalnya gini, kan Belanda nih yang menjajah kita pada abad ke-20. Nah, orang-orang Belanda itu sendiri kasihan loh sama Indonesia gitu ya. Beberapa orang Belanda itu kasihan loh sama orang Indonesia, dan bangsa-bangsa lain yang melihat bagaimana penjajahan di Indonesia itu juga kasihan gitu ngelihat Indonesia kok diperas sebegitu banyaknya tapi nggak ada timbal baliknya buat Indonesia sendiri gitu. Nah, karena adanya muncul protes-protes seperti itu, maka pada saat itu muncullah yang disebut dengan istilah politik etis, teman-teman. Jadi kayak ada himbauan untuk membuat daerah jajahan itu lebih makmur, jangan cuma sekedar dijajah, ayo dong dimakmurin dong masyarakatnya gitu. Nah, muncullah politik etis pada masa itu. Nah, bentuk pelaksanaan politik etis di Indonesia sendiri itu adalah dengan diizinkannya para pribumi untuk sekolah. Karena pada sebelum munculnya politik etis, kita tuh cuma boleh kerja menghasilkan hasil bumi, tapi nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Pokoknya cuma boleh kerja untuk penjajah. Nah, setelah munculnya politik etis, mulai tuh diwacanakan bahwa pribumi ini harus disekolahkan gitu ya, supaya mereka punya kesempatan juga untuk menempuh pendidikan gitu ya. Nah, karena sudah mulai nih kita mengecap adanya pendidikan, meskipun pada saat itu hanya golongan-golongan tertentu saja yang bisa sekolah, akhirnya muncul nih orang-orang pinter dari bangsa kita, muncul golongan-golongan intelektual. Nah, golongan-golongan intelektual atau orang-orang pinter yang sudah sekolah inilah yang akhirnya nanti ke depannya menjadi pelopor gerakan nasionalisme di Indonesia. Contohnya seperti Wahidin Sudirohusodo, Hos Cokro Aminoto gitu ya, Cipto Mangunkusumo. Nah, itu kan mereka adalah tokoh-tokoh yang orang-orang pintar lah, ibaratnya golongan-golongan intelektual yang kemudian mereka membentuk organisasi-organisasi yang membangkitkan nasionalisme di Indonesia gitu ya. Nah, karena udah pada pinter nih, udah pada sekolah, udah pada pinter, muncullah kesadaran bahwa kita tuh nggak bisa kalau cuman pakai perjuangan fisik doang. Kita nggak bisa kalau perang cuman pakai tombak doang, pasti kita kalah. Nah, kita harus berjuang lewat cara lain supaya kita bisa mencapai kemerdekaan, atau disebutnya dengan istilah perjuangan non-fisik. Dengan cara apa? Pada saat itu mereka bergerak dengan cara membuat organisasi-organisasi sosial gitu ya. Nah, karena adanya organisasi-organisasi ini, terutama yang pertama kali dibentuk tuh Budi Utomo, teman-teman, pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, mulailah tuh muncul organisasi-organisasi lain selain Budi Utomo yang berupaya untuk memajukan
Indonesia dan juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai mereka berhasil pada saat itu menyelenggarakan Kongres Pemuda. Jadi pemuda-pemuda dari berbagai daerah mereka kumpulkan, terus mereka bersatu menyepakati Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada masa itu mulai muncul tuh semangat kebangkitan nasional, semangat untuk mencapai kemerdekaan dan bebas dari penjajahan, gitu ceritanya. Setelah sekian lama kita dijajah oleh Belanda, nah Belanda pada saat sekitar tahun 1940-an gitu ya, itu Belanda tuh terlibat dalam perang Pasifik gitu di tahun 1941. Waktu itu perangnya salah satunya melawan Jepang. Nah, karena Belanda kalah, akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, karena Belanda udah nyerah sama Jepang, otomatis wilayah jajahan Belanda itu juga jatuh ke tangan Jepang. Nah, mulai dari tahun 1941 itulah Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia. Pada awal rakyat Indonesia kedatangan Jepang gitu ya, mereka menyambut baik. Iyalah disambut baik, secara kita sebelumnya udah dijajah bertahun-tahun sama Belanda, udah setengah mati sengsaranya gitu. Terus datang nih orang baru gitu ya. Terus mereka juga, Jepang pada saat itu pinter, dia bikin semboyan-semboyan, misalnya kayak Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Jadi kan orang-orang kita jadi simpati gitu ya, wah mereka bakalan nolongin kita nih gitu. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Bahkan penjajahan Jepang itu ternyata, pendudukan Jepang di Indonesia ternyata cuman melanjutkan penjajahan Belanda, bukan untuk menyelamatkan kita gitu ya. Dan masa penjajahan Jepang yang sebentar itu ternyata bangsa Indonesia sangat-sangat menderita. Hasil panen kita diambil, pemuda-pemuda kita dipaksa untuk ikut Romusa, terus gadis-gadis itu diculik, bahkan ada beberapa wanita yang dipaksa untuk menjadi wanita penghibur buat tentara Jepang. Nah, itu kan tentu saja membuat tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh intelektual kita yang tadi kita ceritakan itu, mereka makin gigih berusaha supaya Indonesia ini cepat-cepat merdeka. Kasihan loh bangsa kita dijajah Jepang ini makin menderita gitu ya. Nah, harapan-harapan dari bangsa kita untuk merdeka akhirnya dijawab teman-teman oleh Tuhan, asik. Jadi si Jepang yang kejam ini akhirnya kalah dia kan. Meskipun dia sudah menang pada saat itu, dia pihak-pihak yang kalah itu masih terus melakukan perlawanan gitu ya teman-temannya, termasuk sekutu itu adalah Amerika, Inggris sama Belanda ya, sekutu itu. Nah, mereka terus berperang dengan Jepang gitu ya, meskipun Jepang udah menang, mereka melakukan terus perlawanan, dan akhirnya makin lama Jepang ini makin terdesak juga gitu sama sekutu ini. Nah, tahun 1944 di situ posisi Jepang mulai sangat terdesak, dan ada beberapa pulau yang udah deket banget sama Jepang itu jatuh ke tangan Amerika, dan akhirnya posisi Jepang makin melemah gitu ya. Nah, karena posisi Jepang pada saat itu sudah makin melemah, bingung dong dia gimana caranya supaya mereka tetap kuat gitu ya. Nah, supaya mereka tetap kuat, mereka bikin cara, yaitu dengan mencoba mencari dukungan dari rakyat Indonesia supaya mereka dibantu perang gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk meminta orang-orang Indonesia ini supaya membantu mereka berperang dan mengambil simpati dari bangsa Indonesia. Caranya apa waktu itu? Mereka menjanjikan kemerdekaan. Jadi pada tanggal 7 September 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan catatan Indonesia mau bantu Jepang untuk memenangkan perang gitu. Nah, selain ngasih janji kemerdekaan, Jepang juga ngambil hatinya itu dengan mengeluarkan beberapa aturan, misalnya memperbolehkan bendera merah putih itu berkibar di samping bendera Jepang. Gitu kan, kalau misalnya kita diperbolehkan benderanya berkibar tuh seneng gitu ya, wah ini berarti kita bakalan merdeka nih bentar lagi. Nah, itu sebenarnya mereka lakukan awalnya adalah untuk mendapat simpati dari bangsa Indonesia. Nah, karena keadaan Jepang makin terdesak oleh sekutu, pada tanggal 1 Maret 1945 janji kemerdekaan itu diulangi lagi oleh Jepang. Kesempatan dong buat kita gitu kan ya. Bahkan Jepang akhirnya mengumumkan dibentuknya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau disebut dengan istilah Dokuritsu Junbi Chosakai, atau teman-teman
sebut dengan istilah BPU PKI. Tapi beberapa referensi ada yang menulis hanya BPU PK saja ya, karena Indonesia pada saat itu kan belum merdeka. Jadi mereka menyebutnya BPU PK, sama aja BPU PK atau BPU PKI. Nah, tugas dari BPU PKI ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk Indonesia merdeka, dan di kemudian hari BPU PKI ini adalah lembaga yang menjadi tempat lahirnya Pancasila. Tadi kan kita cerita di awal bahwa Presiden Soekarno mengungkapkan istilah Pancasila pertama kali pada sidang BPU PK. Jadi disinilah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada saat itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjut cerita ke BPUPK ya. BPUPK ini adalah, tadi kita cerita dia adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 yang tugasnya adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting mengenai ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk menetapkan dasar negara dan juga asas negara. Karena ini sudah menjadi sebuah kesempatan yang ditunggu-tunggu, maka bangsa Indonesia pun melihat sebuah peluang gitu ya untuk membangun rumahnya, yaitu negara Indonesia. Nah, ketika kita membangun rumah itu kan tentu saja yang namanya rumah harus dibangun dari pondasinya, dan pondasinya harus kuat, kalau enggak rumahnya roboh kan gitu. Nah, sama seperti kita membangun negara, untuk membangun negara juga harus dimulai dari membangun dasar negara. Nah, dasar negara inilah yang dibentuk atau disidangkan atau dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI. BPUPKI ini dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat, ya, jadi pemimpinnya adalah orang Indonesia yaitu Rajiman Weddiodiningrat. Tetapi karena ini adalah bentukan Jepang, dan sebenarnya awalnya BPUPK ini kan masih bisa dibilang akal-akalan Jepang untuk mengambil simpati gitu ya, dan akhirnya mereka nggak mau membebaskan begitu saja. Mereka menempatkan perwakilan-perwakilan Jepang juga dalam keanggotaan dari BPUPK. Contohnya dalam wakil dari ketua BPUPK itu ada orang Jepangnya gitu ya. Nah, terus BPUPK ini dia anggotanya ada 59 anggota ya, termasuk 4 dari golongan Cina, 1 golongan Arab, 1 peranakan Belanda, dan juga ada anggota kehormatan yang terdiri dari 8 orang Jepang. Nah, 8 orang Jepang ini memang dia nggak punya hak suara, tapi dia tetap hadir dalam semua sidang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah Jepang memantau BPUPK gitu ya. Kantornya BPUPK pada masa itu adalah di gedung Chuosangiin. Kalau sekarang Chuosangiin ini buat teman-teman yang di Jakarta, kalau di Jakarta Pusat ada gedung Kemenlu. Nah, itu sekarang disebutnya dengan gedung Pancasila ya, di gedungnya Kemenlu di Jakarta Pusat. Nah, dalam peresmian BPUPK itu juga bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang dikibarkan bersama-sama, jadi berdampingan. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih, dan dengan dikibarkannya bendera merah putih ini menjadi awal mula bangkitnya semangat dari anggota BPUPK dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Wah, semangat 45 nih kita untuk merdeka karena sudah dikasih lampu hijau sama Jepang pada saat itu. Nah, BPUPK sendiri itu dia bersidang 2 kali ya teman-teman ya. Sidang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang agendanya pada saat itu adalah merumuskan dasar negara. Pada pembukaan sidang, ketika sidang pertama itu Bapak Rajiman sebagai ketua bertanya pada semua anggota sidang, apakah dasar negara yang akan digunakan kalau kita merdeka? Nah, jadi pondasinya apa nih supaya rumah kita ini kuat? Apa dasar negaranya supaya negara kita ini kuat? Nah, pada sidang yang pertama itu ada 3 tokoh teman-teman yang merumuskan rumusan dasar negara. 3 tokoh itu adalah Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan juga Bapak Soekarno. Pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945, yang mengemukakan dasar negara itu adalah Muhammad Yamin,
Di situ beliau mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan hari berikutnya yang mengemukakan dasar negara adalah Bapak Supomo. Beliau mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Serta di sidang terakhir pada saat itu belum jadi presiden ya, Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tepat ketika beliau mengungkapkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya, beliau juga mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Akan tetapi teman-teman, pada sidang pertama BPUPKI ini tidak berhasil dibuat satu kesimpulan atau rumusan dasar negara gitu ya, karena pada saat itu masih banyak perdebatan, dan akhirnya ketika sidang selesai badan penyidik yaitu BPUPK ini membentuk beberapa panitia untuk mengumpulkan apa sih sebenarnya keinginan dari tiap anggota BPUPKI ini terkait dasar negara yang akan kita buat gitu. Nah, akhirnya pada akhir masa persidangan, karena belum tadi dibuat kesepakatan, dibentuk 2 panitia untuk mengoptimalkan kerja BPUPKI, yaitu Panitia 9 dan juga Panitia 8. Panitia 8 ini terdiri dari 8 orang, yaitu Bapak Soekarno sebagai ketua, ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan juga Muhammad Hatta. Nah, Panitia 8 ini bertugas untuk menampung saran-saran dan usul-usul serta konsepsi-konsepsi para anggota. Karena banyak sekali pendapat, akhirnya si panitia ini bertugaslah untuk mengumpulkan gitu ya saran-saran dan menampung saran-sarannya. Terus karena setelah dilakukan pengumpulan saran ini ternyata masih susah juga gitu ya untuk mencapai kesepakatan karena banyak pandangan-pandangan yang berbeda terkait dasar negara, akhirnya dibuat lagi panitia baru gitu ya, yaitu si Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini diharapkan dapat membuat satu rumusan dasar negara gitu ya. Nah, 9 orang ini adalah Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berlima ini adalah golongan kebangsaan, dan yang berikutnya itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Mereka berempat ini sebagai perwakilan dari golongan Islam atau tokoh Islam. Nah, setelah dibuat panitia ini, maka BPUPK pun reses. Reses itu artinya istirahat, tidak melakukan sidang gitu ya. Tapi meskipun BPUPK itu reses atau tidak bersidang, si Panitia 9 itu tetap bekerja, teman-teman. Panitia 9 tetap bekerja untuk merumuskan dasar negara. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, Panitia 9 ini kan ada golongan kebangsaan, ada golongan Islam. Memang sengaja dibuat seperti itu untuk mewakili berbagai kalangan yang ada di Indonesia gitu ya, mulai dari Bapak Muhammad Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia hingga Maramis yang mewakili tokoh-tokoh daerah timur gitu, dan akhirnya mereka pun saling berdiskusi hingga mencapai rumusan di tanggal 22 Juni 1945. Kalau kita baca dari ceritanya ya teman-teman ya, perumusan Pancasila itu dilakukan melalui diskusi yang sangat-sangat seru. Kenapa seru? Karena anggota Panitia 9 itu kan latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang dari golongan kebangsaan, ada yang dari golongan Islam. Mereka punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa kita harus menggunakan pendekatan agama, tapi ada lagi yang berpendapat bahwa kita harus menggunakan pendekatan yang lebih baik untuk semuanya gitu ya, lebih ke pendekatan kebangsaan.
Misalnya Bapak Wahid Hashim dan beberapa anggota itu berpendapat bahwa Indonesia yang dibentuk itu harus berdasarkan agama. Tanpa agama negara akan rusak karena kita mengabaikan nilai ketuhanan. Jadi kita nggak boleh jadi negara sekuler atau menjadi negara yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Nah, sedangkan tokoh-tokoh kebangsaan seperti Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lainnya, mereka bilang bahwa negara Indonesia itu sebaiknya tidak berdasarkan agama. Karena kalau negara berdasarkan agama, gimana dengan nasib mereka yang tidak beragama Islam? Kelompok kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain menjadi tidak nyaman. Nah, setelah mereka berdebat panjang, akhirnya semuanya sependapat bahwa nilai-nilai ketuhanan itu sangat penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Jadi mau apapun latar belakang agamanya, nilai ketuhanan itu tetap menjadi bagian penting gitu ya. Dan disepakati bahwa Indonesia menjadi negara kebangsaan ya. Jadi bukan berarti kita merupakan negara kebangsaan, tapi bukan berarti kita mengabaikan nilai-nilai agama gitu ya. Jadi negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, ibaratnya seperti itu pada akhirnya kesimpulan mereka. Nah, dari hasil kesimpulan itu mereka membuat sebuah rancangan hukum dasar, teman-teman, yang disebut dengan istilah Mukadimah atau disebut juga dengan istilah Piagam Jakarta atau disebut juga dengan istilah Gentleman Agreement. Jadi kalau teman-teman ditanyakan istilah Gentleman Agreement itu sama dengan Piagam Jakarta dan sama juga dengan Mukadimah yang nantinya akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, dalam Mukadimah ini juga tercantum dasar negara gitu, yaitu yang pertama adalah ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi udah terbentuk nih ya dasar negara yang dibuat oleh Panitia 9 dalam rapat-rapatnya gitu. Nah, terus setelah Panitia 9 tadi berhasil membuat Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement atau Mukadimah yang di dalamnya ada Pancasilanya, maka naskah Mukadimah yang hasil persetujuan dari Panitia 9 tadi dibawalah ke sidang kedua dari BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945 mereka sepakat semuanya dengan isi dari Mukadimah tersebut. Nah, untuk sidang kedua BPUPKI, gimana serunya sidangnya, nanti kita jelaskan lebih detail di materi Undang-Undang Dasar ya teman-teman ya, karena di sidang kedua BPUPKI itu nanti akan dimulai penyusunan rumusan Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak bahas di sini, nanti kita bahasnya di Undang-Undang. Nah, setelah bersidang tadi, akhirnya seluruh anggota BPUPK kan setuju tuh tentang naskah pembukaan rancangan hukum dasar dan juga setuju dengan urutan rumusan 5 sila Pancasila. Karena tugasnya sudah berakhir, sudah membuat sebuah kesepakatan, akhirnya BPUPKI pun dibubarkan dan dasar negara kita sudah ada. Sekarang tinggal mikirin gimana caranya mendirikan sebuah negara gitu kan ya. Nah, kebetulan di saat yang sama ketika kita sudah selesai merumuskan dasar negara, kekuatan Jepang itu semakin lemah. Apalagi pada bulan Agustus, di tanggal 6 Agustus 1945 itu pasukan sekutu itu ngebom kota Hiroshima dengan bom atom. Ini terkenal kan peristiwanya ya. Jadi ketika Jepang mulai diserang oleh sekutu dan dia kalah telak, akhirnya Jepang pun mulai panik. Nah, kita selesai bikin dasar negara, Jepang mulai semakin lemah. Itulah baiknya Tuhan ke Indonesia ya. Terus tidak ingin terlihat lemah di mata Indonesia, maka si Jepang ini pengen tetap kelihatan gagah nih dia. Jepang memaksa 3 tokoh kita untuk berunding di Vietnam.
Nah, sehingga pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 perwakilan kita yaitu Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Rajiman diterbangkanlah ke kota Saigon dengan singgah terlebih dahulu di Singapura. Saat para tiga tokoh kita tadi itu di perjalanan menuju ke Saigon, pasukan Amerika ngebom lagi. Kalau kemarin di Hiroshima, sekarang Nagasaki yang dibom atom sama Jepang. Meskipun terjadi itu, tiga tokoh ini tetap menuju Saigon ya. Saigon itu di Vietnam untuk berunding dengan Jepang. Dan karena udah benar-benar terdesak, Jepang ya udah menjanjikan untuk mendukung Indonesia merdeka. Jenderal Jepang menyebut bahwa oke, Indonesia boleh nih merdeka biar dapat dukungan. Boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Kenapa coba Jepang itu berusaha untuk membantu Indonesia merdeka? Tujuannya adalah supaya seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu diberikan oleh Jepang. Jadi Indonesia ini akan terus berhutang budi dan bergantung pada Jepang. Itu tujuannya sebenarnya mereka, kenapa mereka mau gitu ya menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia. Nah, pada saat yang sama, selain janji kemerdekaan yang di tanggal 24 Agustus tadi Jepang bilang, Jepang juga menyepakati pembentukan PPKI. Ya. Karena kemarin sudah berhasil BPUPKI menyusun dasar negara, akhirnya ya udah kalau gitu bentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan istilah Dokuritsu Zunbi Inkai atau dikenalnya dengan istilah PPKI gitu ya. Nah, setelah kembali ke Indonesia, PPKI harusnya mulai bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi karena tokoh-tokoh muda kita mendengar bahwa Jepang itu sudah kalah oleh sekutu, tokoh-tokoh seperti Wikana, Hairul Saleh, itu mereka mendesak supaya Indonesia itu cepat-cepat merdeka. Udah nggak usah nunggu tanggal 24, cepetan merdeka mumpung lagi kalah nih Jepang gitu kan ya, mumpung lagi kosong kepemimpinannya gitu. Udah cepet-cepet aja proklamasikan Indonesia merdeka, sampai nanti ceritanya nanti teman-teman adalah di situ terjadi peristiwa Rengas Dengklok gitu ya, yang Presiden Soekarno sama Hatta itu diculik gitu ya, untuk mendesak mereka cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan pada saat itu golongan tua tuh nggak setuju, jangan buru-buru kalau mau merdeka gitu, kita harus susun dulu semuanya, kita harus siapkan dulu, jangan buru-buru. Tapi tokoh muda karena gelora membara semangat 45 gitu ya, mereka memaksa untuk cepat-cepat merdeka, dan akhirnya golongan tua mengalah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah kita menyatakan kemerdekaannya, bangsa Indonesia pun mulai mendirikan negara yang dibangun atas fondasi dan dasar negara Pancasila yang sudah dirumuskan sebelumnya. Gitu. Nah, untuk lebih detail cerita terkait kemerdekaan Indonesia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara detail, itu nanti kita belajar lebih detail di materi NKRI ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita cerita singkat ceritanya saja. Oke, jadi tadi berhasil tuh kita merdeka dan PPKI sudah dibentuk ya kan. Nah, setelah kita merdeka maka PPKI harus mulai segera bekerja, karena kita nggak mungkin punya negara tapi nggak punya aturan baku gitu ya, atau si undang-undangnya kita nggak punya, kan nggak mungkin itu negaranya bisa berjalan. Nah, PPKI ini bertugas untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia dengan ketua Bapak Soekarno dan wakil Muhammad Hatta. Pada saat dibentuk, anggota PPKI itu sebenarnya jumlahnya hanya 21 orang. Berbeda dengan BPUPKI, pada PPKI tidak ada orang Jepang yang ikut duduk, gitu ya. Nah, PPKI ini anggota awalnya yang warna biru sama yang warna pink, terus nanti di akhir ada anggota tambahan. Kenapa ada anggota tambahan? Kita cerita dulu. Bahwa awalnya nih ya, golongan pemuda itu nggak suka sama PPKI. Kenapa mereka nggak suka sama PPKI? Karena mereka nganggap PPKI itu badan yang dibentuk Jepang. Karena dia badan yang dibentuk oleh Jepang, maka otomatis mereka mendukung Jepang. Gitu pikiran dari golongan muda. Nah, tapi supaya membuktikan gitu ya, untuk membuktikan bahwa PPKI itu bukan bentukan Jepang dan
kemerdekaan itu adalah kehendak bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang, maka anggota PPK itu ditambah menjadi 6 orang, teman-teman. Dan akhirnya dari 21 orang itu, anggota keseluruhannya ditambah 6 orang, jadi totalnya 27 orang. Dan mewakili seluruh bangsa di Indonesia, gitu ya. Jadi asal penambahan anggotanya itu sebenarnya adalah karena ketidakpercayaan golongan muda gitu dengan PPKI. Nah, untuk menunjukkan bahwa PPKI itu memang murni buatan Indonesia dan kemerdekaan kita adalah kehendak bangsa itu sendiri, maka ditambahkan lagi gitu jumlah orangnya untuk mewakili seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Gitu ya. Terus ketika PPKI akan bersidang, sidangnya itu tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang, itu ada sebuah kejadian penting, teman-teman, peristiwa sejarah yang sangat penting sekali bagi Indonesia, yaitu ada beberapa tokoh gitu ya. Ketika Indonesia sudah merdeka, Pancasila itu sudah disepakati, tapi ternyata ada beberapa pihak, teman-teman, yang belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut, terutama yang sila pertama, sila ketuhanan. Kalau sebelumnya sepakat dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ada beberapa kalangan yang merasa rumusan ini terlalu bernuansa Islam. Dan akhirnya ada beberapa tokoh ya yang datang untuk menghubungi Muhammad Hatta, minta agar rumusan tersebut diubah. Nah, salah satu tokohnya itu adalah Yohanes Latuhari. Beliau ini menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia Timur yang menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur bahwa mereka tuh keberatan dengan kalimat sila pertama Pancasila. Nah, otomatis Bapak Muhammad Hatta pada saat itu dilema dong ya. Kalau misalnya dia meneruskan rumusan Piagam Jakarta, ada kekhawatiran wilayah Indonesia Timur itu akan melepaskan diri dari Indonesia karena tidak sepakat dengan rumusan dasar negaranya. Tapi kalau dia mempertahankan, itu nggak bisa dia bikin keputusan sendiri gitu kan ya. Mau mengubah atau mempertahankan tentu saja dia harus berkompromi dengan berbagai pihak. Nah, karena itu Bapak Muhammad Hatta pada saat itu berperan sebagai mediator. Sebelum sidang dimulai, Bapak Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kasman Singodimejo, dan juga Tengku Muhammad Hasan sebagai perwakilan tokoh-tokoh Islam untuk mengadakan sebuah rapat. Nah, mereka di situ berdiskusi gimana caranya supaya kita nggak terpecah. Belum apa-apa masa kita udah pecah gitu kan ya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak pecah? Coba kita duduk bareng. Apa yang mau kita lakukan supaya bangsa kita tidak terpecah? Cuma gara-gara satu kalimat dalam rumusan dasar negara. Nah, akhirnya dengan semangat nasionalisme yang tinggi supaya tidak terpecah, maka mereka sepakat ya. Akhirnya mereka sepakat dan legowo untuk menghilangkan kalimat di rumusan sila pertama dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa supaya lebih umum dan dapat diterima oleh semua golongan, tetapi di satu sisi juga tidak menghilangkan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar negara. Gitu ceritanya, teman-teman. Jadi ada proses panjang yang melibatkan diskusi, musyawarah, dan melibatkan nilai-nilai persatuan yang sangat tinggi di situ ya, yang terjadi ketika adanya kesepakatan untuk menghilangkan kalimat menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian setelah mereka berdiskusi, akhirnya sidang dilangsungkan dan hasil sidangnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila dengan catatan sila pertama sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau di BPUPK itu dia masih kalimat sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Di sidang PPKI itu sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas dasar keberatan dari perwakilan Indonesia Timur tadi.
Dan pada sidang PPKI ini juga dipilihlah presiden dan wakil presiden, yaitu Presiden Soekarno dan juga wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Ini dipilih secara aklamasi ya teman-teman ya, jadi begitu disebut semuanya langsung setuju. Dan juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Rumusan dasar negara yang akhir pada saat itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila yang sah itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan cerita tadi teman-teman, banyak sekali nilai-nilai positif dari tokoh-tokoh pendiri negara yang bisa kita tiru. Semangat perjuangan mereka dan komitmen kebangsaan mereka dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila harusnya kita jadikan sebagai contoh panutan ya, sehingga ke depan kita bisa memajukan bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih semangat dan komitmen kebangsaan yang perlu kita contoh dan bagaimana cara kita untuk mewujudkannya di masa kini? Yang pertama adalah nilai patriotisme. Seperti yang kita sudah ceritakan tadi, kita bisa melihat bahwa para pendiri bangsa, tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila, mereka bersedia untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi mereka ada yang berjuang dengan menggunakan fisiknya, ada yang berjuang dengan menggunakan pengetahuannya, ada yang berjuang dengan menggunakan kemampuannya. Nah, itu adalah bentuk dari sikap patriotisme yang sekarang harus kita ikuti. Jadi kita juga harus mau mengorbankan jiwa dan raga kita untuk Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah persatuan, semangat kebangsaan dan toleransi, terutama ini terlihat jelas dalam proses perumusan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana awalnya ada kalimat syariat Islam bagi pemeluknya dengan legowo diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan semangat persatuan dan toleransi yang luar biasa dari para tokoh pendiri negara kita. Kemudian yang berikutnya adalah nasionalisme. Nilai nasionalisme apa yang bisa kita tiru dari para pendiri negara? Kita bisa lihat bahwa mereka mau mencurahkan segala pikiran, segala tenaga dan waktunya untuk membahas dan merumuskan dasar negara yang prosesnya tidak mudah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka mau berjuang untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur gitu ya. Jadi semangat nasionalismenya harus kita tiru. Lalu yang berikutnya ada nilai musyawarah ya, seperti yang kita bahas dari awal bahwa proses perumusan dasar negara, proses perumusan Pancasila, kemudian pengubahan sila pertama itu semuanya merupakan hasil dari diskusi gitu ya. Pancasila itu tidak dirumuskan oleh satu orang tapi dirumuskan oleh banyak orang, banyak perdebatan, banyak perselisihan, tapi akhirnya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan bisa kita lihat bahwa tokoh-tokoh pendiri negara kita itu tidak memaksakan pendapatnya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan golongan, mereka mengutamakan kepentingan bangsanya. Lalu yang berikutnya adalah nilai pantang menyerah. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ada perjuangan fisik, ada perjuangan non fisik. Meskipun sumber dayanya terbatas, meskipun kita nggak punya alat yang banyak, meskipun kita nggak kalah jumlah, kalah kekuatan dan kalah ilmu, tapi kita nggak menyerah gitu ya. Dengan sumber daya yang terbatas, tetap berjuang dengan komitmen bersama untuk mencapai kemerdekaan. Dan terakhir, ada nilai tanggung jawab yang perlu kita tiru. Kita lihat bahwa para pendiri bangsa kita memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi untuk memerdekakan Indonesia dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Jadi mereka berusaha supaya apa yang mereka susun, apa yang mereka bentuk akan bermanfaat bagi Indonesia sampai dengan anak cucunya gitu ya. Jadi ada tanggung jawab moral yang sangat tinggi dan itu harus kita junjung tinggi sampai dengan saat ini ya. Nah teman-teman mungkin pernah dengar nih ada satu pernyataan dari Pak Soekarno yang sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa
Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Apa tuh maknanya ya? Kalau kita renungkan makna dari pidato Bung Karno ini, maka maknanya sebenarnya adalah kita nggak cuma butuh jumlah besar untuk membawa bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju. Jumlah itu tidak akan bermakna kalau kita tidak bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Ya, jadi Bung Karno aja zaman dulu nggak perlu bonus demografi loh untuk memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar. Jadi kita juga harus seperti itu gitu ya. Kita udah jumlahnya besar sekarang, kita sudah hidup dalam dunia yang merdeka gitu. Kenapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita? Jadi semangat dan komitmen dari para tokoh pendiri negara itu harus kita tiru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di masa kini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang diberikan di Telegram. Nanti latihan soal akan dibahas dalam jadwal Zoom yang sudah diberikan oleh admin. Demikian yang bisa disampaikan dalam video ini terkait sejarah Pancasila. Terima kasih dan ingat teman-teman untuk terus belajar karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Tetap semangat!